Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Roban. Tetap semangat, sama seperti tim Garuda Nusantara kita di bawah STY yang selalu semangat ketika tampil dalam 4 pertandingan terakhir di grup A Piala AFF U19. Kita tidak pernah kalah, 2 menang dan 2 imbang. Posisi kita memang masih ada di peringkat ketiga. Di atas masih ada Vietnam dan Thailand di peringkat kedua. Selisih kita 2 poin dengan 2 tim tersebut. Kita sekarang memiliki 8 poin, tetapi punya selisih gol yang lebih bagus dibandingkan dengan 2 tim tersebut. Kita memasukkan 12 dan kemasukan 1. Dan sekarang punya plus 11. Jadi terima kasih juga buat teman-teman karena kemarin saya juga mengatakan kita 11-1 dan plus 10. Ada salah sedikit dalam perhitungan. Namun dengan sekarang kita plus 11, ini jauh lebih bagus. Artinya lebih menambah rasa percaya diri kita yang tinggi, terutama buat Cahya Supriyadi dan kawan-kawan di saat akan menatap laga selanjutnya menghadapi Myanmar. Karena menghadapi Myanmar juga ini jauh lebih penting pertandingan, anggap saja final buat kita. Ya. Karena dengan kemenangan melawan Myanmar akan membuka peluang kita untuk lolos dari grup A ini minimal sebagai runner up. Atau bahkan kita bisa menjadi juara grup A seandainya Vietnam dan Thailand bermain imbang. Katakan 0-0, 1-1, 2-2, kita bisa mengambil keuntungan dengan selisih gol kita yang jauh lebih bagus. Karena Thailand saat ini hanya 6-0. Ya, memang belum kemasukan. Mereka gagal mendapat gol yang banyak menghadapi Brunei. Ini di luar dugaan. Kita memukul Brunei dengan 7. Tapi mereka hanya 2-0 terlepas dari Thailand itu memainkan hampir semua pemain-pemain lapis kedua. Ya, yang ada di bench yang ditampilkan oleh pelatih Salvador Valero Garcia. Namun mereka tidak bisa melampaui target mereka tentunya di atas 5 gol. Ya, sehingga mengharuskan bagi Thailand untuk bertarung habis-habisan. Hidup mati dalam pertarungan terakhir. Pada hari Minggu besok melawan Vietnam di Stadion Madia karena pertandingan ini antara Vietnam dan Thailand serta Indonesia dan Myanmar dimainkan serentak. Kick-off-nya sama pada pukul 20.00 sehingga tidak bisa saling melihat atau ada main mata lah di sana bagaimana yang terjadi karena memang pertandingan terakhir ini rame ya, menegangkan baik Vietnam dan Thailand dan kita juga bersama dengan Myanmar. Cuma bedanya karena Myanmar sekarang sudah dalam posisi yang tidak ada lagi apa-apa buat mereka target untuk bisa lolos. Setelah mereka kalah dari Vietnam dengan 1-3, praktis peluang mereka tertutup dan mereka sudah angkat kopor. Tapi harus memainkan laga terakhir melawan Indonesia. Namun, mereka bisa menentukan nasib dari pasukan Sintayong. Kenapa? Karena kalau mereka bermain juga ngotot dan kemudian memaksa imbang, lawan kita tersisih. Saya sudah jelaskan dalam video saya kemarin, ya, ketika upload tadi malam, setelah kita menang melawan Filipina dengan 5-1, bahwa kemungkinan kita gugur juga masih ada, masih terbuka. Walaupun lolos itu jauh lebih besar ya. Karena itu tadi, kita imbang cuma ketambahan 1 poin, kita cuma maksimal 9 poin dari posisi kita dengan 8 poin saat ini. Tidak bisa mengejar Vietnam dan Thailand yang sudah 10 poin saat ini. Makanya, kita harus bisa menang. Memenang 1-0, 2-0, yang penting kita bisa menang melawan Myanmar. Karena posisi hitung-hitungan gol kita ada di atas. Kalau Vietnam itu cuma plus 9. Ya, jadi ini yang menarik. Jadi kita harus tetap fokus pemain-pemain kita. Ya, tidak boleh memandang remeh karena potensi bagi Myanmar juga untuk mengejutkan kita tuh cukup besar. Ya, mereka tim yang bagus. Mereka juga bisa mengalahkan Filipina dengan 3 gol, walaupun mereka itu tumbang dari Vietnam dan Thailand. Nah, sekarang kita bisa menang gede melawan Filipina. Ini jauh lebih bagus dibanding kita hanya menang dengan katakan tipis 1-0 atau 2-1. Kalau ini kita menang seperti itu, agak rame persaingan kita di dalam hitung-hitungan gol, dan masih banyak juga kita menang dengan gede juga, masih banyak yang agak dalam tanda kutip nyinyir yang mengatakan bahwa ini Filipina tim lemah lah dan sebagainya.
Bagaimana kalau kita hanya menang 1-0 atau 2-1? Pasti dihajar lagi. STY bisa terdesak lagi. Banyak juga yang akan membuli. Karena pertandingan kemarin juga melawan Filipina itu mengandung risiko yang sangat tinggi. Bisa saja kita tersisih kemarin. Pasti Anda bilang, kok tersisih? Gimana sih? Ya kalau kita imbang kemarin melawan Filipina, cuma ketambahan 1 poin, dari 5 jadi 6, kita tidak mungkin lolos. Walaupun kita menang 10-0 lawan Myanmar dalam pertandingan terakhir hari Minggu. Karena posisi kita kan cuma 9 poin. Paling tinggi. Sedangkan sekarang Vietnam dan Thailand sudah 10 poin. Itu saya katakan. Kemarin itu juga berisiko. Bukan kita menatap juga pada pertandingan melawan Myanmar. Lawan Filipina. Jadi sebelum pertandingan itu masuk lapangan dengan 50-50. Tidak ada juga yang mengetahui bahwa kita akan menang besar dengan 5 gol. Karena memang tidak boleh dianggap enteng. Kalau orang bilang, ini kan Filipina ini sama seperti Brunei tidak menang dan selalu kalah. Filipina juga masuk lapangan ingin mengalahkan kita. Karena mereka juga tidak ingin kalah dengan apalagi dengan skor yang sangat telak. Mereka ingin berjuang untuk bisa mendapatkan paling tidak menahan imbang kita. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Karena pemain-pemain kita itu jauh lebih bagus. Dan layak pantas untuk memenangkan pertandingan. Bukan saja dengan skor 1-2 atau 3. Tapi bahkan di 5 gol. Ini luar biasa. Nah kenapa? Kalau bilang dikatakan mereka itu tim yang lemah. Saya pikir tidak juga. Kalau teman-teman pasti tahu ya, kalau kita memutar lagi rekaman pertandingan antara Filipina dan Thailand, itu mereka sebenarnya lebih pantas untuk menang melawan Thailand. Ada 2-3 peluang bersih di depan gawang Narongsak yang gagal bisa menghasilkan gol. Pemain-pemain Filipina aja yang tidak tenang, kurang sabar. Di samping memang penampilan dari Narongsak juga oke saat itu, tapi mereka menyerang habis, menekan juga Thailand. Dan Thailand hanya menang susah payah. Hanya sebiji gol 1-0 saja melawan Filipina dalam pertandingan pertama. Dan Filipina menyulitkan mereka. Jadi itu kalau kita putar lagi, betapa kuatnya juga mereka. Cuma memang melawan kita mereka kena dengan bagaimana tentunya taktik dan strategi yang dimainkan oleh STY. Tidak ada juga yang menduga bahwa pelatih seperti STY ini bisa merombak ya lebih dari 60% starting 11 dia. Di mana pemain-pemain yang tampil juga secara reguler dalam pertandingan Vietnam, Brunei, dan Thailand itu dipangkas habis. Hanya ada 3 yang disisakan dari starting 11 kita saat menghadapi Thailand dengan hasil akhir 0-0. Penjaga gawang Cahya Supriyadi, Marcel Januar, dan juga Muhammad Ferrari. Selebihnya habis. Kakang Rudianto habis semua. Dimas Juliono, Arkan Fikri, Hoki Caraka di depan. Semua tidak bisa dimainkan. Ronaldo Kuate walaupun akan main babak kedua. Ahmad Rusadi juga tidak bermain. Jadi ada 7 pemain baru plus Marcelino Ferdinand. Jadi ada 8 sebenarnya karena Marcelino kan cedera. 8 pemain yang selalu ditampilkan oleh Sintayong itu tidak dimainkan. Ini kan spekulasi yang kalau bisa dikatakan berspekulasi sangat tinggi. Rotasi yang ini mengandung risiko kalau sampai kalah atau bermain imbang katakan dengan Filipina dan kita gagal, habis itu. Tim kita pasti akan dibully. STY juga pasti akan dicibir di sini. Ya, banyak yang nyinyir juga. Karena kan tidak semua juga orang yang senang dengan timnas, pasti ada pro kontra lah di sini. Ya, walaupun memang jauh lebih banyak yang senang dengan timnas kita untuk bisa maju terus. Tapi ada juga menang juga 7-0 lawan Brunei tetap dinyanyiin, menang juga 5-1 juga dinyanyiin. Ya. Susah juga, tapi kita harus akui, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh STY. 7 pemain plus 8, jadi 8 dengan Marcelino. Ini tidak mudah. Untuk sebuah tim yang menghadapi resiko sangat tinggi kalau sampai imbang. Nggak usah kalah. Habis kita tidak bisa lolos. Ya, pasti banyak yang berkicau di sini. Tapi ketika kita maju lagi 1 langkah, ini juga masih ada juga yang mengharapkan tunggu lawan Myanmar. Nah, kita tidak tahu kalau kita bisa lolos kalau kita menang misalnya dengan 3-0, 4-0 lagi, pasti tetap masih ada kicauan-kicauan yang berbunyi, ya. Tidak peduli bagi Anda pemain-pemain tim U19 tetap fokus, maju terus. STY tetap menampilkan taktik dan strategi terbaik. Ya, yang harus ditampilkan melawan Myanmar karena ini penting. Harus menang, ini harga mati, mutlak menang, tidak boleh imbang. Hanya dengan kemenangan sekali lagi kita bisa lolos. Karena Vietnam dan Thailand pasti dalam tanda kutip baku bunuh mereka. Salah satu akan out. Thailand dalam posisi yang sangat berbahaya di ujung tanduk. Karena kalau imbang,
Vietnam yang akan lolos bersama dengan kita. Kita bisa menjadi juara grup. Seandainya kedua tim bermain dengan 0-0 atau 1-1. Kita yang akan keluar sebagai juara grup dan Vietnam kedua. Kalau Vietnam menang, Vietnam juara grup, kita runner up. Thailand menang, Thailand juara grup, Vietnam out. Kita bisa lolos. Ya, dengan selisih gol tentunya yang lebih baik. Itu yang akan terjadi nanti pada hari Minggu. Nah, kita lihat bagaimana seperti dalam gambar ini, dalam skema taktik yang dimainkan STY. Kelihatan kemarin lawan Filipina itu dengan 3-4-3 ya. 3 pemain, Cahya di belakang bagi penjaga gawang, kemudian Kadek, Marcel dan Ferrari. Edgar Amping yang main agak bagus sekali dengan 2 pemain tengah, Fresi dan Sanadin yang mengatur ritme permainan tengah. Jadi bagi STY sudah enak dia mendapatkan 2 anak muda ini yang bagus. Nggak ada Ferdinand juga, oke. Bahkan tidak ada Arkan Fikri di sana, tidak ada Dimas. Dimas nanti masuk di babak kedua lawan Filipina. Ada Nico yang bergeser. Ini kalau dengan 3-4-3. Di depan Suban yang bermain di kiri. Mengisi posisi dari Michael Tata yang tidak ada. Rabani yang mengisi posisi juga Hoki Caraka. Juga ada Ferdiansa yang dimainkan. Dengan Ronald Kuater nanti masuk di babak kedua. Nah, formasi ini itu bisa bergeser. Bisa kalau varian yang ada di lapangan. Itu juga bisa jadi dengan 5 gelandang mereka. Ya, dengan menempatkan Rabani yang berada 1 di atas. Kemudian ada 5. Karena Suban dan Ferdiansa bisa ikut ke tengah. Di saat mendapat tekanan, Fresi dan Sanadin akan ikut membantu Kadek, Marcel, dan Ferrari. Sehingga ini semakin kuat buat kita saat menghadapi Filipina kemarin. Bermain dengan pola, ya, dengan 4, kemudian ada 5, 1 di depan. 4 itu dengan Edgar Amping turun ke belakang, ya bisa bergeser dengan Ferrari, memang agak bisa bergeser ke kanan. Kemudian back tengah dimainkan oleh Kadek dan Marcel, 4-5-1. Meninggalkan Rabani di depan. Karena Zuban dan Ferdiansa ikut ke tengah. Jadi ini bagus, Nico akan tetap bermain melebar ke kanan. Bisa juga varian ini berubah di sini dengan bermain 4-2-3-1. Dengan Fresi dan Sanadin bermain sebagai double pivot dalam pertandingan kemarin. Kelihatan ini banyak varian yang bisa berubah di pertandingan, ya. Dengan seperti ini akan jauh lebih bagus mereka karena 3 di depan yang mendukung Rabani yang bermain sendiri di depan adalah Suban, Ferdiansa yang berdiri di belakang Rabani dan juga dengan Nico. Jadi tetap 2 flank ini hidup. Apalagi dibantu dengan Edgar yang sangat mobile, naik turun ini bagus dan ini diatur dengan baik oleh skema permainan Sintayong. Pertanyaannya apakah formasi seperti ini starting line up akan dimainkan melawan Myanmar? Kita akan tunggu. Bisa ya, bisa tidak. Mungkin saja ada cara lain, taktik lain yang dimainkan oleh STY. Tetapi saya lihat ini the winning team yang pantas juga dicoba. Ya. Kalau memang enak, kalau Marcelino tidak cedera. Ini kita akan lihat bagaimana perpaduan antara Zanadin Faris dan Marcelino. Apalagi dengan ada Fresi. Fresi yang bisa bermain lebih ke dalam. Ini bagus sekali. Ya. Tetapi tidak ada Marcelino juga sudah aman kalau melihat melawan Filipina. Ya. Nah, kita akan tunggu lagi apakah Arkan Fikri ini akan masuk pada pertandingan melawan Myanmar. Termasuk dengan Kakang Rudianto yang diparkir, tidak bermain sama sekali. Karena 2 pemain ini kan yang selama ini menjadi pemain inti tidak dimainkan oleh STY. Nah, melawan Myanmar kemungkinan itu ada bagi Kakang yang bermain di kanan. Tergantung apa yang dia akan main. Apakah dengan 3-4-3 lagi? Ya, atau dengan 4-2-3-1 kembali dengan 5 gelandang. Ya, 4-5-1 yang bisa dimainkan. Semua ada di kepala STY dalam pertandingan menghadapi Myanmar. Karena kita butuh gol. Kita butuh kemenangan. Jadi ini paling dengan formasi ini kalau semua fit, semua segar nantinya. Ini bagus formasi ini. Tinggal STY mungkin ada 1-2 perombakan bisa. Saya rasa bisa aja dengan Kakang dimainkan kembali. Namun Edgar Amping tetap harus dipertahankan. Termasuk dengan Fresi dan Sanadin. Rabani mungkin masih bisa dibiarkan lagi main. Ya, apakah Hoki Caraka akan dipasangkan kalau katakan bermain dengan 3-5-2. Ya, tetap 3 back. Ada 5 gelandang. 2 di depan. Bisa aja. Sekaligus dimainkan adalah Rabani dan Hoki Caraka yang berada di depan. Ya, bisa aja Nico ada di kanan atau Kakang yang didorong lebih ke depan dan Edgar ada di sini. Di tengah itu bisa dimainkan oleh Fresi Sanadin. Ya, atau Arkan Fikri yang bisa tampil di sana. Ini enaknya bagi STY karena penampilan dari Fresi kemarin dan juga dengan Sanadin itu luar biasa sehingga dia mendapatkan suatu formula yang sangat bagus di samping Kadek yang tampil oke. Jadi di belakang juga nggak masalah. Marcel nggak main,
Kalau Kadek fit, Kadek bersama dengan Muhammad Ferrari di sana. Ditambah lagi dengan masih ada kita punya pemain yang top, Ahmad Rusadi, yang juga bisa dimainkan di sini. Jadi pilihannya, opsinya oke, banyak, tergantung dari STY saat menghadapi Myanmar. Tetap fokus sekali lagi dan terus berjuang, kita pasti bisa. Dan kita bisa memenangkan pertandingan melawan Myanmar. Selalu harus optimis untuk menatap laga demi laga yang dimainkan oleh tim muda kita. Sampai di sini. Ciao.